Tajam analisa praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea ketika Inara Rusli menyeret suami Wardatina Mawa, yaitu Insanul Fahmi ke polisi. Seperti diketahui sebelumnya, Inara telah melayangkan laporan polisi atas Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan dugaan penipuan. Laporan polisi tersebut dibuat Inara Rusli setelah ia mendapat pengakuan dari Wardatina Mawa istri sah Insanul Fahmi bahwa mereka belum bercerai, sehingga melayangkan laporan polisi atas Inara dan Insanul di Polda Metro Jaya dengan dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Lantas, seperti apa analisa hukum yang tajam dari Hotman Paris Hutapea serta Deolipa Yumara atas prahara yang kini kian panas antara Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan sang suami, Insanul Fahmi? Dan bagaimana pula respon Eva Manurung atas kabar bahwa Inara Rusli merasa ditipu oleh Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari luka hati hingga tangisan pilu Wardatina Mawa, bara prahara kini berkecamuk di ranah Inara Rusli versus suami sirinya Insanul Fahmi. Langkah Inara tersebut lantaran ia tak mau disalahkan oleh Wardatina Mawa yang menuding dirinya menjadi orang ketiga, bahkan melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Klimaksnya adalah langkah Inara Rusli yang membuat laporan polisi atas Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya dengan tuduhan penipuan. Mengetahui langkah Inara Rusli tersebut, praktisi hukum kawakan Hotman Paris pun memberikan analisis hukumnya berikut ini. Dalam hukum kita, sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan badan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi, dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, itunya perempuan, apa itu? Kelamin. Ya, maaf ya, secara hukum kelamin dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan. Ketika Inara Rusli baru saja dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Wardatina Mawa atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan, Hotman Paris juga turut memberikan analisis hukumnya. Hotman Paris berpendapat bahwa kasus perzinahan agak sulit dijerat kecuali benar-benar memiliki bukti video hubungan intim agar sah di mata hukum. Yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan, ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Hotman Paris pun sempat menegaskan bahwa jika seorang suami menikah secara diam-diam tanpa memberitahu istri sahnya, dikatakan merupakan suatu tindak pidana, atau ada kecenderungan bahwa pelaku merekayasa surat-surat terkait pernikahan sehingga pihak lain menjadi percaya.
Hal ini juga menurut Hotman Paris merupakan bagian dari tindak pidana yang bisa dijerat dengan hukum pidana. Dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah. Ya kan? Hanya dikasih iri aja. Yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan, dugaan perzinahan. Lalu Hotman Paris juga menyoroti bahwa jika seorang suami hanya mengucap kata talak kepada istri, maka hal itu belum sampai pada tahap sahnya perceraian, jadi harus ada putusan sah di tingkat pengadilan. Hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagian intimnya untuk dinikmati oleh cowok, bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Mungkin dalam KUH pidana yang baru nanti ada perubahan, tapi sekarang enggak. Ketika Hotman Paris Hutapea memberikan respon dan analisis hukumnya terkait langkah Inara Rusli yang melaporkan Insanul Fahmi ke polisi dengan dugaan penipuan. Lantas, seperti apa pula pandangan dan analisis hukum dari praktisi hukum Deoli Payumara terkait langkah Inara Rusli yang menyeret Insanul Fahmi ke ranah hukum tersebut? Praktisi hukum Deoli Payumara berikan analisis hukumnya terkait laporan polisi Inara Rusli atas Insanul Fahmi dengan tuduhan adanya dugaan penipuan. Menurut analisa hukumnya, pernikahan yang dilakukan secara siri atau berdasarkan adat pastinya tidak tercatat dalam lembar negara. Karena itu, pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Meski demikian, Deolipa menilai adanya dugaan perzinaan yang dilakukan di luar pernikahan yang sah tetap terpenuhi unsur pidananya. Hal inilah yang membuat terlapor dalam kasus dugaan perzinaan dan perselingkuhan tetap bisa dijerat hukum positif. Kan diterima sama Polda Metro kan? Artinya ada saksi dan bukti-bukti yang bisa dipakai atau dianggap sah oleh pihak Polda sehingga laporannya diterima. Jadi ini laporannya kan perzinahan, Perselingkuhan dan perzinahan. perzinahan lah ya. Kalau perselingkuhan itu kan beberapa juga, tapi perzinahan karena undang-undang kita, KUHP kita hanya mengenal kata perzinahan. Nah, ketika laporan itu diterima oleh pihak polisi, itu artinya secara fundamental sudah ada unsur-unsur atau bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menjadi landasan pembuatan laporan polisi. Satu. Yang kedua, apa sih itu perzinahan? Perzinahan itu adalah hubungan antara seorang laki-laki yang beristri atau seorang perempuan yang bersuami, di mana kemudian salah satunya dengan pihak ketiga yang lainnya tanpa seizin istri atau suami yang sah, begitu. Jadi dan hubungan ini sifatnya hubungan seksual pada umumnya. Jadi harus dibuktikan ada nggak hubungan seksual antara salah satu pasangan dengan pihak ketiga tanpa izin, tanpa persetujuan dari istri atau suami yang sah. Ada juga beberapa pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya di catatan sipil maupun di KUA. Kadang-kadang mereka membuat perkawinan yang dasarnya hanya dasar adat, upacara adat bisa berdasarkan upacara agama atau legalitas agama bisa, tapi tidak didaftarkan di catatan sipil atau KUA, sehingga secara undang-undang belum dianggap resmi sebagai suatu pasangan yang suami istri kalau mengikuti undang-undang. Nah, hukum pidana kita mengikuti suatu keadaan di mana semua yang tercatat dalam undang-undang, pasangan yang tercatat dalam undang-undang atau tercatat baik dalam KUA maupun dalam catatan sipil dianggap sebagai pasangan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan yang sah juga, begitu. Jadi clear. Nah, kalau ada pernikahan atau perkawinan yang nikah siri atau nikah berdasarkan adat aja atau nikah berdasarkan hukum agama apapun juga yang tidak didaftarkan di dalam catatan sipil atau KUA dianggap tidak sah. Jadi dianggap
sebagai sesuatu yang belum sah secara undang-undang. Nah, karena hukum pidana kita adalah netral, jadi hukum pidana kita mencatat kalau tidak tercatat dalam perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang berarti tidak, bukan pasangan yang sah. Makanya ketika ada persoalan seseorang dengan pasangannya sudah resmi sebagai suami istri berdasarkan undang-undang terdaftar, nah kalau dia kemudian dengan pihak ketiga berhubungan seksual dan ketahuan, itu dianggap sebagai perzinahan. Di sisi lain, praktisi hukum Farhad Abbas juga memberikan analisis hukumnya terkait Wardatina Mawa, istri Insanul Fahmi yang telah melaporkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Menurut Farhad, penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti oleh Mawa dapat merepotkan pihak yang menjadi sumber informasi atau pemilik rekaman tersebut. Pasalnya, CCTV tersebut kabarnya merupakan area privat, terlebih jika orang yang terekam di dalamnya mengaku telah menikah. Niatnya apa? Niatnya ini hanya sekedar ingin memenjarakan suaminya kan? Pikir seperti itu. Ya sudahlah. Sumber bukti rekaman CCTV dari mana? Itu nanti akan merepotkan pemberi CCTV. Karena akan ditanya gitu. Dari mana sifat karena ini kan privasi dari rumah itu dan tidak boleh, apalagi dia mengaku sudah nikah. Nah, justru nanti dia akan termasuk menyebarkan, mengancam ataupun menjadikan ini sebagai dieksploitasi ya, sebagai suatu berita negatif buat Inara gitu. Artinya taruhlah Inara memang misalnya dia jadi negatif gitu. Orang sudah tidak melihat lagi dia itu istri atau bukan, yang jelas ada suami orang. Nah, tapi terlepas dari dia suami orang, dia juga suaminya gitu. Nah, jadi menurut saya sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja, secara kan nanti toh yang dikejar kan juga ada harta gono gini juga. Sangat naif kalau memang mereka hanya kesalahannya untuk memenjarakan, toh ancaman hukumannya juga 1 tahun gitu. Artinya kalaupun mereka ingin memenjarakan salah satunya, diam-diam aja, nggak usah dipublikasikan. Toh nanti akhirnya akan mental juga menurut saya ya. Karena justru yang selama ini polisi kejar itu bukan pelaku perzinahan, tapi penyebaran video porno itu. Coba perhatikan di mana aja, nggak ada. Di dalam hukum Inara ini dilindungi gitu. Dan jangan berpikir ya kalau dia ingin memenjarakan suaminya mungkin saja. Mawa bersama dengan Virgon sama-sama kerjasama untuk memenjarakan Ihsan, bisa. Tapi tipis banget untuk memenjarakan Inara gitu. Apalagi Ihsan mengaku. Justru sekarang Ihsanun juga dianggap udah ditinggalkan karena dianggap bohong kan. Apakah laporannya Mawa ini masih sangat kuat Bang untuk bisa memenjarakan Inara? Enggak kuat laporannya. Karena dia terlalu expose. Maunya diam-diam aja gitu. Inaranya juga ditipu nih Bang katanya sama suaminya karena katanya udah menalak 2 sang Mawanya sendiri. Ya, tidak ditalak juga nggak apa-apa. Itu namanya nikah siri kok, kecuali nikah resmi. Dia butuh surat yang dikhawatirkan ada surat yang dipalsukan kayak izin. Atau malah ini bisa berbalik Bang, Inara bisa melaporkan seorang Mawa karena sudah dilaporkan kan? Iya betul. Sudah dilaporkan. Jadi tunggu aja. Kalau menurut saya nanti akan terjungkal semua yang melaporkan. Secara sanksi sosial Inara kena, tapi sanksi hukum positif yang kena si Mawa dan yang menyebarkan itu. Ketika analisis hukum dari praktisi hukum Deoli Payumara terkait Insanul Fahmi yang dilaporkan Inara Rusli ke polisi dengan dugaan penipuan. Lantas, seperti apa pula Eva Manurung memberikan respon menohok usai Inara merasa dibohongi oleh Insanul Fahmi dan membuat laporan polisi. Eva Manurung berikan respon tak terduga usai Inara Rusli merasa dibohongi Insanul Fahmi hingga berujung melaporkan suami Wardatina Mawa tersebut ke polisi.
Eva Manurung justru menilai bahwa yang seharusnya lebih teliti adalah pihak perempuan. Dalam hal ini, Inara Rusli. Menurut Eva Manurung, namanya juga laki-laki, ia bisa mengaku apapun kesana kemari, dan menurut Eva, sebagai perempuan harus sensitif. Pernyataan Eva Manurung tersebut disampaikan tanpa mengetahui bahwa Inara sebelumnya telah berkomunikasi dengan Wardatina Mawa melalui DM sosial media. Namun, apapun itu, Inara Rusli kini terseret namanya sebagai orang ketiga yang merusak rumah tangga Wardatina Mawa dengan Insanul Fahmi. Sebenarnya situ kita jadi perempuan itu ya harus lebih teliti, ya kan? Namanya juga orang hidup. Ada banyak laki-laki, ya kan? Sana sini, ngaku begini, ngaku begitu. Ya harus kita perempuannya yang lebih sensitif gitu. Kalau saya sih, ya nanti kita lihat aja dari penyidik udah gitu aja. Ya dilaporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang nyetorin itu, ya, tapi yang penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, ya dilaporin aja. Ya. Kenapa kamu main di rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak nggak cari ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Ilegal akses dari mana? Emang dikewer-kewer keluar, dikasih keluar. Yang minta istilahnya minta CCTV ini kalau ini masih juga nggak bisa. Kalau yang minta CCTV juga istrinya kan berkompeten. Emang dikasih ke orang-orang? Itu kan hak istrinya kalaupun dia ini ada bukti nggak, ada ini nggak, ada anu nggak gitu. Yang mau dilaporin apaan? Iya, dia sih melaporkan di itu rumah sih. orang. Harusnya anak saya kalaupun ini Utamanya di rumah. anak saya yang melaporkan dia kan itu rumah anak-anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.